Semakin kesini di tahun 2021, banyak di antara panjenengan masih sok deg-degan, bingung tentang protokol kesehatan, wajar anyar seperti apa. Tapi dengan hadirnya beliau, Pak Dedi, bersama dengan Olan dan Yosi yang ada di Kulon Won, Jogja, yang sudah pinarak di sini, kayaknya semakin kebuka dan rodo lumayan mantep untuk juga bagaimana kita di daerah istimewa Yogyakarta, Yos. Betul, apalagi Jogja kan sudah sangat terkenal ya Pak Dedi ya, dengan wisata, dengan orang pasti kalau Indonesia Jogja, iya kan? Iya kan? Dan tadi yang kita mempunyai dapat ilmu hari ini tuh bagaimana tadi yang sudah dikoordinasikan beliau, kesehatan dan ekonomi yang memang harus seimbang, itu yang luar biasa sekali. Benar. Bicara masalah prokes, termasuk yang sekarang di masa pandemi seperti ini kemarin. Sebelum kita akan ngobrol lagi bersama Pak Dedi, saking penasarannya, kita tuh punya satu bagaimana untuk tampilan dari foto yang akan kita tampilkan berikutnya. Bagaimana? Nah ini, jadi biar beliau nanti bisa menjelaskan. Tetap ada jarak ya. Nah, Pak Dedi, non pangapunten, ini apa nih Pak Dedi? Ya, ini adalah bentuk dari guyup sesarengan kita dengan pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta dan kota. Itu di situ ada Kepala BNPB DIY Pak Biswara dan juga Wakil Wali Kota Pak Heru Purwati dengan memakai kaos Jogja Wajar Anyar. Nah, kita sosialisasi protokol kesehatan untuk masyarakat yang berkunjung dari Tugu sampai dengan titik nol. Di foto ini ada di titik nol. Nah, ini titik Pak Biswara dan Pak Wali menerangkan kepada kita, ini adalah jarak, menjaga jarak untuk pengunjung. Gitu ya. Jadi PHRI itu melalui Pak Biswara meminta ada satuan tugas COVID-19 dan kita betul-betul sudah melaksanakan itu, dan ada di 4 BPC dan 1 BPD semuanya bersatu. Di unsur di dalamnya adalah dari BNPB, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Kepolisian dan TNI ikut menjaga protokol kesehatan yang ada di hotel dan restoran di daerah Istimewa Yogyakarta. Kita juga membantu untuk pelaksanaan sertifikasi protokol kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah kota maupun 4 kabupaten secara loyalitas yang ada di BRI. Mengapa loyalitas? Karena kita itu merasa ini adalah kebutuhan kita. Maka kita saatnya untuk membantu pemerintah melaksanakan protokol kesehatan. Pertama awal ya pandemi di bulan Maret itu ada yang permintaan 20 hotel dan restoran mau buka. Kita larang dulu karena kita belum mempunyai buku panduan tentang protokol kesehatan. Kita sampaikan ke BPP PHRI Pusat Jakarta, minta petunjuk, kemudian mereka memberikan kita protokol kesehatan, panduan protokol kesehatan yang sudah dikoordinasikan oleh Kementerian Kesehatan dan juga BNPB Pusat. Maka 20 hotel itu kita berikan, dan memang ini mempunyai konsekuensi yang sangat tinggi dengan harus ya infrastruktur sudah siap, ya SDM-nya juga sudah siap. Infrastruktur adalah tempat cuci tangan, hand sanitizer, pengukur suhu dan lain-lain. Juga SOP bagi pekerjanya. SDM ini harus memberikan pelatihan tentang protokol kesehatan. Jadi betul-betul PHRI sangat konsen itu dan membantu pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta dan pemerintah kota maupun 4 kabupaten untuk bisa hotel-hotel yang ada di lingkungan mereka untuk bisa melaksanakan protokol kesehatan. Dari sinergitas tadi yang saling mendukung, ini membuktikan bagaimana kalau kita berwisata ke Jogja sudah sangat secure dan aman karena semuanya lini pun sudah saking mendukungnya di situ ya. Kita juga penasaran lagi untuk tampilan foto berikutnya, ternyata juga ada bagaimana aktivitas beliau. Ini nih, kita juga punya yang urutan berikutnya adalah, nah ini ya, acara nih Pak Dedi. Ini kita dipanggil ngerso dalem selaku gubernur dengan didampingi oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bapak Singgih Raharjo untuk menghadap beliau, karena Pak ada beberapa diskusi yang harus kita
sampaikan dan beliau sampaikan kepada kita. Hal yang paling mendalam adalah yang tadi saya sampaikan, bahwasanya pariwisata tidak boleh terpuruk di daerah Semeru Jakarta. Nah, di masa pandemi ini kita di masa-masa yang diuji, karena beliau sudah memanggil kita beberapa kali, dan kita juga dipanggil di dalam gamelan untuk diajak diskusi bagaimana langkah-langkah ke depan untuk menghadapi situasi pandemi ini. Perlu diketahui, anggota kita sekitar 489 hotel dan restoran. Wow. Sampai dengan saat ini yang baru buka itu sekitar 189. Wow. Sisanya ini masih menunggu. Ada 4 kekuatan yang ada di hotel dan restoran, ya, yang masih kuat, setengah kuat, pingsan, hampir mati, dan ini tambah satu lagi. Kenapa nih Pak Dedi? Mati. Oh, nah, benar-benar sudah mati Pak Dedi. Karena ini sudah 10 bulan kita berjalan, ya. Sementara cash flow kita, tabungan kita sudah semakin menipis. Yang mati ini sudah tidak mempunyai tabungan apalagi, terutama yang hotel-hotel non bintang. Oh, ya. Kalau yang bintang 4 dan 5 ini masih settle. Tapi yang bintang 3 ke bawah, termasuk non bintang, ini masih megap-megap. Oleh karena itu Ngersot Dalem menyampaikan bahwasanya tolong berikan semangat mereka. Apa yang bisa kita bantu? Beliau menyampaikan, saya tidak akan meninggalkan kalian. Luar biasa. Intinya apa? Ya tadi, guyup sesarangan itu harus kita eratkan. Karena di masa pandemi ini, sekali lagi PHRI nggak bisa berjalan sendiri tanpa ada dukungan dari Sangaji TV maupun dari pemerintah daerah, kabupaten maupun kota, dan asosiasi-asosiasi yang lain. Jadi kalau bisa dibayangkan buat keluarga Jogja yang menyaksikan kita di Klonuwun Jogja Meniko, berarti Pak Dedi, Yos, 400 lebih untuk hotel dan resto loh. Beliau juga menghandle, ini kan janjane, kan harus ada yang membuat satu buat refreshing beliau. Kalau secara hobi sendiri Pak, di tengah kesibukan aktivitas Pak Dedi yang sangat banyak sekali, nek pas kondur, pas santai, macam janjane yang paling diremeni Pak Dedi nuno apa? Saat ini saya dihibur oleh peliharaan saya, kucing dan juga tanaman. Wow. Nah, jadi saya itu walaupun Mataram, manis tanpa rambut. Di rumah tuh tanamannya hijau semua dan mulai api-api. Itu kucingnya garong apa kucing? Kalau kucing itu ada beberapa macam, ada yang Persia, ada yang banyak bengalnya. Karena saya kucing bengal itu seperti macan gitu loh, Mas. Keren. Karena saya kan liar. Cuma tadi beliaunya Piantoni pun tadi kan bilang sendiri Mbak Yosi, tanamannya itu merambat. Tanamannya subur. Niku kan tanaman tok. Ya kalau enggak ada Mataram. Berarti tapi memang lumayan loh. Total jumlah kucing yang di wonten dalemipun Pak Dedi pinten berarti? Ada 12. Yos. Kalau tanaman ya banyak macam jenis, sekarang kan baru ngetren. Wajah. Remen rondo bolong mboten? Apa? Rondo bolong. Ada nggih. Nggih. Dudo bolong nggih wonten. Niku kan hanya nama tanaman Pak Dedi. Oh. Suka kucing juga Mbak Yosi? Suka. Dan jumlahnya kan paling juga sedikit kan? 4 lah. Punya banyak, mesti dikasihkan Pak Dedi, mesti diberi. Satu kadang sok berharap juga punya peliharaan kucing loh Mbak Yosi. Kucing apa? Satu pingin mandi kucing, memandikan kucing. Saya setiap minggu mandi kucing. Ya. Pak Dedi setiap minggu. Karena 12 kucing itu harus kita rawat sendiri. Dan itu menjadikan Pak Dedi fresh lagi ya setelah mandi kucing. Karena setiap sholat subuh kita juga merawat kucing, membersihkan kandang-kandangnya. Ini suatu hiburan bagi saya. Tapi di sini pun saya juga selain dengan istri dan anak, kucingnya kita lepas lalu mereka bersahabat. Karena kucing itu bagi saya mempunyai kesatuan jiwa antara dia dengan kita. Ya, ini
ada empati, ya? Gitu lah. Tapi memang main ke rumah Pak Dedi tuh ternyata emang pecinta hewan. Ya, saya juga punya ular. Ular bukan sembarang ular. Iya, albino ada, kura-kura. Saya memang penyayang binatang. Iguana juga ada, macam-macam jenis hewan saya pelihara. Luar biasa kan, sama hewannya sayang loh. Apalagi sama Mas Olan dan Mbak Yos. Nah itu makanya kita pun juga bersama Sang Haji TV juga sayang sama Pak Dedi ya. Ini kayaknya kapan-kapan ada liputan khusus ke Grianipun beliaunya. Siap. Ya kita satu penasaran loh. Lo malanje. Dan yang luar biasanya selain tanaman, selain juga binatang, ternyata ada sebuah kabar yang mengatakan Bapak juga senang rengang-rengang. Nyanyi kecil. Kan? Nah ini karena beliaunya biasa kalau dalam sebuah acara saya sempat datang di liputan, Suwantenipun Mbak Yosi. Ambiar. Tapi bener saya. Tapi memang beberapa rengeng-rengeng beliau memang luar biasa sekali. Kalau bicara masalah rengeng-rengeng atau lagu nopo ingkang dipun sangat-sangat Pak Dedi sekali niku napa Pak Dedi? Kos Plus. Kos Plus yo. Kolam susu. Lagune kolam susu berarti bersama saya Olan sebagai kolam. Kan kudu double. Saya sebagai susu. Niki. Berarti wonten Pak Dedi. Susu Mataram. Niki kan pas. Nanti kan juga kita akan memutarkan lagu di pas akhir segmen yang keempat. Nanti akan kita putarkan kolam susu. Kolam susu. Ini spesial request. Pak Dedi, ada satu lini yang luar biasa sebagai spesial untuk juga acara kita pagi. Mau disampaikan salam sekaligus closing statement nopo dari Pak Dedi untuk keluarga Jogja yang menyaksikan Sang Haji TV, monggo silakan. Silakan Pak Dedi. Kami dari BPD BRI DIY menyambut baik wisatawan yang akan berkunjung ke daerah Semua Yogyakarta. Tentunya di era Jogja Wajaranyar ini ada aturan baru yang namanya Pranatan Anyar Plesiran Jogja. Lokal budaya selalu kita tampilkan. Jangan bosan-bosan, jangan takut datang ke Jogja, karena kami dari PHRI telah melaksanakan sertifikasi CHSE maupun verifikasi protokol kesehatan yang kami lakukan dengan pemerintah daerah. Jangan ragu, jangan takut berwisata ke Jogja, menginap di hotel, dan makan di restoran anggota kami. Luar biasa ini. Semakin mantap. Semakin mantap. Ini benar-benar penyemangat dia. Apabila kemarin masih banyak yang ini kan banyak teman-teman Jakarta, Bogor, Bandung, luar Jogja sok masih pada takut mendengarkan beliau tuh barusan kok semakin nyaman untuk sowan sekaligus mampir. Insyaallah aman. Nih Pak Dedi matur sembah nuwun. Sami Mas Olan. Sampun rawuh wonten ing Kulon Jogja. Kapan-kapan kayaknya kita tetap harus bertemu beliau dan rekan-rekan PHRI wajib. Yes. Hukumnya wajib. Niku. Dan untuk keluarga Jogja, inilah bagaimana kita kedekatan. Baik selain dengan Pak Dedi, terimalah nanti ada spesial menu-menu yang lainnya hanya bersama kita. Saya Olan tanpa OO dan saya Yosi Winosi. Kita bersama untuk Kulon Jogja. Monggo pinarak wonten mriki.